Hai, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research dan Analis di Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Pada kesempatan ini, saya akan persembahkan laporan riset terbaru kami mengenai Forex Market Update menjelang FOMC Meeting September 2015. Video kali ini akan khusus menyoroti gerak harga dalam grafik. Jadi Forex Market Update yang khusus menyoroti gerak harganya. Sehingga diharapkan kita dapat memperoleh gambaran ataupun kondisi terkini harga pasar. Dan semoga bisa juga memperoleh indikasi untuk arahnya ke depan. Yang pertama adalah mengenai indeks dolar. Di sini yang terjadi untuk kondisi terkini adalah konsolidasi indeks dolar sedang hadapi support. Yang perlu kita perhatikan dalam pergerakan terakhir ini adalah dari level puncak kenaikan di 100.390, indeks dolar mengalami konsolidasi atau koreksi. Dan kalau dilihat bottom dari koreksinya ini horizontal, sepertinya tertahan di area tersebut. Boleh dikatakan ini di kisaran 93.000. Kemarin minggu ini karena global market sell off akibat kekhawatiran Cina, indeks dolar sempat merosot tajam dan sempat menguji support tersebut di 92.621, tapi dengan cepat balik. Dan saat video ini dibuat, indeks dolar stabil ataupun bergerak di kisaran 95. Yang menjadi catatan penting ke depan adalah kita sedang memasuki ataupun sebentar lagi akan memasuki bulan September, di mana di bulan September itu akan ada FOMC meeting, sebuah event besar yang dinantikan pasar 2015 ini, karena diproyeksikan saat itu Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga. Namun dari perkembangan yang belakangan ini terjadi, prospek kenaikan suku bunga 2015 itu masih diragukan. Ini karena belakangan ini meningkat kekhawatiran ekonomi Cina, dan yang kedua adalah tekanan harga minyak. Karena keraguan terhadap potensi kenaikan suku bunga The Fed tersebut, indeks dolar mengalami konsolidasi dari puncaknya. Dan sekarang ini konsolidasinya sedang menghadapi support. Nah, secara teknikal adalah yang perlu diperhatikan di sini adalah ada tiga hal. Yang pertama, konsolidasi yang terjadi dari puncak ini membentuk pola teknikal. Ini adalah pola bearish untuk descending triangle. Yang kedua adalah untuk pola bearish ini kita menanti konfirmasi. Jadi jika ada konfirmasi, yakni bearish breakout support yang saat ini adalah supportnya di sekitar 93. Bearish breakout ini perlu karena ini weekly chart, jadi kita perlu konfirmasi breakout dengan closing price di bawah area ini. Jadi selama masih closing price dalam basis mingguan masih di atas area ini, belum bisa dikatakan clear breakout. Dan saat ini tekanannya minggu ini masih sebatas menguji karena harga relatif masih bertahan di atas area 93 ini. Dan ini akan menjadi key support. Key support yang harus diperhatikan untuk indeks dolar. Yang berikutnya, jika terkonfirmasi, artinya jika tekanan menembus area ini, closing price di bawah area ini dan bertahan di bawahnya, ini mungkin beresiko akan mengakhiri kenaikan indeks dolar yang sudah terjadi, khususnya di 2015 ini. Dan juga sejak 2014 kemungkinan akan mengikis penguatannya jika support ini ditembus. Nah, untuk pola descending triangle ini kita punya target, jika ini berhasil ditembus, kemungkinan mungkin bisa mencapai area sekitar 86 yang perlu diperhatikan untuk tekanan berikutnya. Nah, karena kita sedang menghadapi event FOMC dan juga indeks dolar sedang menghadapi support, key support yang bisa kita anggap key support karena ini adalah support dari pola bearish descending triangle.
Artinya kita perlu mewaspadai kondisi ini dan mungkin bisa mengatakan bahwa kondisi ini US dollar sedang berada di persimpangan antara lanjut turun atau memantul balik. Jadi level 93 sebagai key support menarik untuk diperhatikan ke depannya menjelang FOMC meeting 16-17 September 2015. Chart berikutnya adalah euro. Di mana euro saat ini adalah uji resisten, jadi kebalikannya dengan dolar yang sedang terkonsolidasi turun, euro terkonsolidasi naik dari tekanannya yang mencapai 10456, harga naik dan sudah menguji resistennya, tapi dengan cepat bergerak lagi di bawah resisten tersebut. Saat ini resisten yang perlu diperhatikan adalah 1.15. Meskipun minggu ini sempat menembus signifikan ke 1.1711, kita perlu perhatikan level closing price-nya untuk minggu ini terutama karena ini adalah chart mingguan. Closing price kalau memang masih bertahan di bawah area ini sulit untuk kita katakan bahwa terjadi breakout resistance. Nah, kalau indeks dolar tadi membentuk descending triangle, kalau di euro dollar membentuk pola konsolidasi ini pola bullish ascending triangle. Jadi perlu clear breakout area ini untuk mengkonfirmasi pola tersebut. Jika memang menembus, targetnya mungkin bisa ke atas 1.2 sampai 1.24 yang menjadi sasarannya. Sebaliknya yang perlu diperhatikan karena ini akan menjelang event besar FOMC di bulan September nanti dan juga harga sedang menghadapi support di 1.1 menghadapi resisten di 1.15. Jadi kita perlu perhatikan mungkin fluktuasi di area ini mungkin akan berkembang untuk euro dengan support yang perlu diperhatikan adalah 1.12. Jadi euro memberikan resisten 1.15 dan support di 1.12. Dan ini perlu clear breakout area ini untuk indikasi lebih lanjut. Jadi kalau untuk ascending triangle tadi break resistance, kalau mungkin terjadi tekanan balik untuk euronya perlu clear breakout 1.12 ke bawah 1.12. Berikutnya adalah dolar yen. Ini juga dalam weekly chart juga terjadi konsolidasi dari penguatannya 125.85. Saat ini sedang menuju supportnya. Ini sekitar area 116. Jika saya tarik kisarannya ini yang garis merah ada sekitar 116.30 dan kemarin sempat mendekatinya 116.46. Jadi untuk kelanjutan tekanan ataupun terbatasnya kenaikan tahun ini ataupun langkah kenaikannya sejak 2012 atau 2013 lalu perlu kita waspadai clear breakout area ini 116.30 terutama untuk closing price mingguan. Jadi selama masih efektif di atas area ini kita masih melihat potensi kelanjutan penguatan dolar yen. Jadi kondisinya saat ini dolar yen sedang hadapi konsolidasinya sedang hadapi support penting dan harga sedang berada di persimpangan antara lanjut turun untuk batasi kenaikan atau memantul balik untuk naik. Jadi 116.30 dan FOMC meeting akan menjadi isu penting untuk dolar yen ke depannya. Berikutnya dolar Swiss. Di sini masih dalam zona tekanan. Ini menarik karena di indeks dolar terjadi penguatan. Jadi kalau kita perhatikan di 2015 itu indeks dolar tercatat menguat 11%. Mencatat penguatan 11%, tapi sebaliknya dolar Swiss justru melemah. Untuk 2015 berdasarkan closing price 2014 itu cenderung melemah dengan maksimum ke 25,6%, sekitar 25%. Jadi kalau indeks dolar tadi tercatat mengalami penguatan dari closing price 2014 sebesar 11%, dolar Swiss justru mengalami tekanan 25,6%, meskipun sekarang ini udah stabil naik, tapi dibandingkan closing price dengan kondisi harga saat ini juga masih cenderung turun sekitar 4%. Nah, yang perlu diperhatikan di dolar Swiss, tekanan kemarin sempat dipicu oleh langkah Bank Sentral Swiss yang mengakibatkan tekanan dolar Swiss cukup signifikan, bahkan boleh dikatakan sangat-sangat signifikan dari 1.0240 ke 0.7360. Nah, kemudian stabil di antara areal ini. Jadi kalau kita perhatikan kita bandingkan dengan indeks dolar, relatif penguatan dolar Swiss ini masih minim. Jadi kalau kedepannya nanti
indeks dolar terus menguat ataupun FOMC akan menaikkan suku bunga yang mengakibatkan indeks dolar terus menguat, ini mungkin peluangnya bagus untuk dolar Swiss memperhatikan kisaran harga saat ini karena masih di bawah resisten paritas, jadi 1.000 geraknya. Jadi kemungkinan kalau memang penguatan dolar terjadi dari prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat, ini mungkin menarik untuk melihat dolar Swiss untuk bangkit dan menembus resisten di atas paritas 1.0000. Nah, untuk kisaran yang penting saat ini yang perlu diperhatikan di dolar Swiss selain resisten adalah support. Saat ini 0.9000 sebagai support dari dolar Swiss. Jadi range ini menarik untuk diperhatikan untuk dolar Swiss terkait dengan prospek kinerja dolar ataupun indeks dolar dari FOMC. Jadi breakout akan memberikan indikasi arah ke depannya. Jadi seandainya justru breakout atas atau bullish breakout, kemungkinan kenaikannya akan berlanjut dan menjadi tren berikut untuk dolar Swiss. Sebaliknya kalau memang break ke bawah 0.9, kemungkinan tekanan memang terbatas di areal 1.000 dan juga tentunya masih di zona tekanan dengan potensi berlanjut lebih dalam. Yang menarik lagi yang perlu diperhatikan berikutnya adalah New Zealand Dollar atau Kiwi Dollar yang juga masih di zona tekanan. Dan ini menarik. Menariknya kalau memang nanti indeks dolar ternyata jatuh menembus support. Karena di sini kalau kita perhatikan New Zealand Dollar dibandingkan indeks dolar, jadi di sepanjang 2015, New Zealand Dollar, Kiwi Dollar itu cenderung tertekan. Bahkan tekanannya ini mencapai sekitar 19% dari level closing price 2014 hingga ke 6244 low 2015 saat ini. Itu tekanannya mencapai sekitar 19% yang perlu diperhatikan. Sementara penguatan dolar sendiri, indeks dolarnya itu tahun ini hanya 11%. Jadi kinerja kinerja dolar terhadap Kiwi dolar penguatannya itu melampaui performansi indeks dolar itu sendiri. Jadi kalau ternyata nanti indeks dolar melemah yang saat ini sedang menghadapi konsolidasi dan sedang cenderung berada di zona support di persimpangan, kalau memang tembus dan melemah lebih lanjut, maka ini posisinya menarik untuk diperhatikan karena hingga saat ini pun Kiwi dolar, Selandia Baru dolar terhadap dolar AS ini masih di bawah. Jadi 6244 masih di zona support atau di zona bottom sementara 2015 ini. Jadi menarik untuk memperhatikan mungkin pembentukan bottom kalau memang koreksi dolar berkembang dari isu FOMC misalnya, FOMC meeting September. Nah, level yang perlu diperhatikan ke depannya saat ini adalah ada resisten 6450 sampai 6750. Jadi waspadai kalau memang ada rebound ke atas areal ini dari koreksi dolar, misalnya terjadi koreksi dolar. Tapi selama masih bertahan di bawah areal ini, tekanannya masih akan dominan, kemungkinan besar akan menuju 6244 sebagai bottom sementara saat ini. Sampai mungkin yang perlu diperhatikan adalah level psikologisnya di sekitar 0.6000. Jadi untuk merangkum kembali video komentar tadi, sebagai kesimpulan adalah yang pertama, indeks dolar dalam weekly chart sedang berada dalam konsolidasi. Dan konsolidasinya ini sedang hadapi zona penting, yaitu support, dan juga akan hadapi event penting, yakni FOMC meeting pada 16 dan 17 September mendatang. Yang kedua, harga lain juga berada dalam kisaran menarik seperti euro dolar dan dolar yen. Euro dolar di zona resisten yang harus kita perhatikan levelnya, dan dolar yen di zona support. Yang ketiga adalah harga dalam weekly chart tersebut juga dalam kondisi yang menarik seperti dolar Swiss yang masih dalam kenaikan lebih minim dibandingkan indeks dolar. Lalu Kiwi dolar atau New Zealand dollar yang dekat dengan support. Jika USD ternyata kemudian terkoreksi, maka New Zealand dollar memberikan kondisi yang menarik untuk saat ini. Terakhir, semoga
ini bisa bermanfaat bagi strategi transaksi Anda ke depan, khususnya menjelang FOMC meeting September 2015. Sekian dari saya, dan sampai jumpa kembali di video komentari berikutnya.